Teman-teman dimakan Allah, sahabat dimakan Allah, akidah Ahlussunnah mengenai akhir zaman, tentang peristiwa akhir zaman, ini sudah digariskan dengan jelas di dalam rukun iman. Rukun iman kita yang kelima adalah percaya kepada hari akhir. Sebelum hari akhir itu, teman-teman, ada yang disebut asyaratus sa'ah. Nah, di dalam Al-Quran dan Sunnah, Nabi menyebut akhir zaman ataupun kiamat dengan sebutan beragam. Kadang disebut as-sa'ah. Sa'ah dalam artian waktu, time. Juga berarti al-qiyamah, berdirinya suatu kejadian. Juga disebut dengan al-waqi'ah, kejadian besar. Juga disebut dengan istilah yang rumit ya, al-fitan ya. Ada zalazil dan segala macam, namanya sangat banyak. Untuk masuk ke arah sana, kita menemukan hadis-hadis yang beragam dan Nabi SAW menyampaikannya dalam waktu-waktu tertentu. Sahabat-sahabat meriwayatkan lalu dikumpulkan oleh para ahli hadis. Kemudian ulama kita di zaman sekarang membaginya bahwa akhir zaman itu, teman-teman, ada tanda-tanda yang disebut asyarat sughra, tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Dan yang kedua, ada tanda yang wusta, kejadiannya di pertengahan, setelah melewati masa yang kecil-kecil, tanda yang kecil-kecil. Tanda kecil ini tandai dengan diutusnya baginda Nabi, wafatnya beliau, terjadinya pembunuhan terhadap ahlu bait beliau, terjadinya huru-hara di berbagai negeri di tanah Arab, dan segala macam. Nanti ada lagi setelah itu wusta. Setelah wusta baru kubra. Nah, wusta berarti pertengahan, kubra berarti tanda-tanda besar yang kemudian disebutkan dalam hadis Muslim. Ada 10 tanda besar sebelum kiamat terjadi. Lalu kita sekarang berada di mana, teman-teman? Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk basyiran wa nadhira. Sekarang kita tugasnya adalah nazir, mewarisi tugas kenabian, yaitu memberikan peringatan agar umat warning, agar kita ketika kajian akhir zaman tertata, tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat halu, mencocok logikan. Kita sangat berterima kasih kepada para asatiz, para da'i yang telah mengingatkan umat mengenai pentingnya akhir zaman. Cuma, apabila kajian ini tidak ada arahnya, tidak mengikuti kaidah-kaidah Ahlussunnah, yang terjadi nanti adalah cocok logi, ketidaksabaran, lalu kemudian sangat mudah untuk diracuni agar terjebak kepada hal-hal yang justru menambah fitan, menambah kekacauan. Akan banyak orang yang tidak sabar lagi dengan kejadian-kejadian masa ini. Teman-teman yang mulakan Allah, sahabat-sahabat dimanapun berada, Nabi SAW menyebutkan banyak sekali. Dan ternyata kita berada di akhir bagian pertengahan. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, ini pendapat banyak ulama, salah satunya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, begitu juga Al-Habib Umar bin Hafiz, begitu juga masyaikh-masyaikh kita di negeri ini ataupun di Timur Tengah sana, banyak yang sudah mengatakan ini. Syekh Al-Adni, Al-Habib Al-Adni terkenal dengan fikih yang disebut fikih tahawulat. Beliau pun mengungkapkan hal yang sama. Apa tandanya? Tandanya adalah ada kejadian yang sifatnya global dan itu menggoncangkan dunia. Yang di dalam hadis diabadikan dengan sebutan jawrah. Teman-teman, akhir daripada tanda-tanda yang pertengahan ini adalah awal dari kemunculnya fitnatud dajjal dan juga awal dari kemunculan dari hadiyul mahdi, hidayahnya mahdi. Maka kita tidak akan putus asa juga, kita ada harapan. Maka ketika ini terjadi, ini ada harapan. Apa kata Nabi SAW? Allah akan mengutus Al-Imam Al-Mahdi yang akan membawa keadilan setelah muliat al-ardu jawra, setelah bumi dipenuhi dengan kezaliman-kezaliman. Jawra itu lebih daripada zulma.
Jauro ini barangkali bisa juga diartikan konspirasi, konspirasi global, atau apapun. Coba renungkan teman-teman dimakan Allah, kita tidak usah benci satu negara. Kita juga tidak usah kemudian menuduh satu negara. Coba lihat negara-negara yang dulu menyebut dirinya adik kuasa, paling maju. Ternyata mereka mempunyai hutang yang sangat banyak sekali. Dan mereka negara-negara termaju di dunia adalah negara paling banyak hutangnya di dunia. Meskipun mereka menghutangi negara-negara berkembang seperti kita. Tapi pertanyaannya, jika negara seperti Amerika, seperti China, seperti Inggris, seperti negara-negara yang lain, Jerman, Prancis, berhutang. Lalu, siapa yang menghutanginya? Siapa sumber semua ini? Ini pertanyaan besar kita. Berarti memang ada di luar gerakan negara-negara bagian yang kemudian mereka campur tangan di situ. Namun, lagi-lagi, karena teori konspirasi ini banyak zon dan wahamnya, banyak asumsinya, kita menghindari itu. Kita jalani aja, dan kita harus menemukan Hadiyul Mahdi. Jejak-jejak, tanda-tanda kemunculan hidayah nur Imam akhir zaman, Al-Imam Al-Mahdi. Yang di dalam hadis Nabi, terutama Imam Abu Daud meriwayatkannya sampai 9 riwayat, dan hadisnya dapat dikatakan saling menguatkan satu sama lainnya. Teman-teman yang melakukan Allah, apabila ini adalah masa jaurah, apa arti jaur? Kezaliman yang merata di muka bumi, maka kabar buruknya ini disebut fitnatud dajjal. Ini adalah awal dari kekacauan yang disebutkan oleh Dajjal. Apa arti Dajjal? Dajjal adalah sosok yang pembohong. Baiknya adalah buruk, buruknya adalah baik. Benarnya adalah dusta, dustanya adalah benar. Sehingga kita bingung mana yang benar, mana yang tidak benar. Kecuali Allah memberikan hidayah ke dalam kalbu, orangnya tidak akan terjebak kepada hoax. Namun teman-teman, ada sosok lain, yaitu kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberi hidayah, yang digaidan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika fitnatud dajjal sudah mulai merajalela, memenuhi bumi, coba lihat hari ini teman-teman. Meskipun kita tidak mengikuti teori konspirasi global, tapi coba lihat, apakah ada satu negara sekarang yang tidak terdampak oleh virus yang kita sebut COVID? Tentu tidak ada. Bolehlah kita katakan, silakan ahli ekonomi berbicara sisi ekonomi, ahli kesehatan berbicara kesehatan, ahli kimia berbicara versi kimia. Kenapa kami tidak boleh berbicara versi kami? Kita juga berbicara versi yang diriwayatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini bukan untuk diadu-adu, tapi ini untuk saling melengkapi. Karena ilmu pada dasarnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semuanya bersumber darinya, tinggal kita menemukan clue-clue kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, kami menyebut bahwa inilah masa yang disebut dalam hadis Nabi, muliat al-ardu jawra. Ketika bumi, dunia ini diliputi oleh jaur, kezaliman global, kezaliman yang di sana ada ketidakpastian. Sehingga baru setahun lebih sedikit, mungkin setahun setengah, kita sudah melewati masa pandemi yang tadinya tegang sekali, sekarang mulai tegang kembali. Masjid-masjid mulai ditutup, bahkan gereja-gereja ditutup, semua rumah ibadah ditutup. Jadi saya juga ingin mengatakan kepada teman-teman yang seiman, jangan kemudian terjebak mengatakan, oh ini konspirasi menutup masjid. Tidak. Semua rumah ibadah ditutup. Semua kantor ditutup. Apakah ada konspirasi penutupan kantor? Tidak. Teman-teman, mari berpikir jernih. Ini masalah bersama, bukan masalah satu agama. Karena Dajjal itu musuh semua agama. Dajjal itu musuh semua manusia yang percaya kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nanti akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Sahabat-sahabat dengan Allah,
Kabar buruknya itu bahwa kita di ambang akhir dari tanda asyratis sa'ah al-wusta, tanda-tanda akhir zaman pertengahan. Nah, Nabi SAW memberikan isyarat-isyarat. Namun isyarat ini harus dikaji dengan tenang, dengan ilmu ma'rifatullah yang tepat, ma'rifatul rasul, ma'rifatul alam, ma'rifatul asma. Banyak sekali ilmu yang harus dibaca ketika kita membaca tentang bab Al-Mahdi dan Ad-Dajjal. Sehingga kita tidak kemudian tergesa-gesa mencari sosok Al-Mahdi berada di mana. Sebagai contoh teman-teman, ya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Mahdi itu keturunan Sayyidina Hussein. Ada satu lagi keturunan Sayyidina Hasan. Mana yang benar? Kalau kita tidak memahaminya dengan metode ulama-ulama ahli usul fiqih dengan baik, yang terjadi kita akan mengambil salah satunya dan menolak yang lain. Contoh lain, Nabi mengatakan, Al-Mahdi minni, min walid Fatimah, atau min itrati min walid Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, keturunan Fatimah. Yuwati ismi. Namanya Yuwati. Apa arti Yuwati? Yuwati bersesuaian. Yuwati bisa juga berarti bersatu, sepakat. Bisa juga berarti sama. Bisa berarti serasi. Jangan kemudian kita mengartikan, oh namanya seperti namaku. Nama Rasulullah, teman-teman, dikumpulkan oleh Imam Al-Jazuli yang menulis kitab salawat yang sangat indah. Itu 313. Nama yang manakah? Ini yang kemudian jadi pertanyaan besar. Teman-teman yang melakukan Allah, maka jangan tergesa-gesa jika ada seseorang yang mengalami mimpi, mengalami pengalaman rohani, mendapatkan ilham-ilham. Selama dia tidak mengaku Nabi, dan dia tidak tergesa-gesa mengatakan dirinya Al-Mahdi, kita katakan itu minal mubasyarat, seperti dikatakan dalam hadis Imam Muslim. Ya. Kabar gembira yang Allah berikan kepada seorang Muslim. Isbiru, Nabi mengatakan isbiru, sabarlah kamu. Namun banyak orang tidak sabar, bahkan mempercayai sosok Al-Mahdi cuma dengan jalur WA. Ya. Jalur yang sebenarnya ini sulit diterima oleh seorang ahli hadis yang baru pemula pun. Maka teman-teman, supaya kita tidak terjebak dalam hal itu, ada beberapa kaidah ketika masuk mengkaji tentang akhir zaman. Yang pertama, tidak menggunakan dalil kecuali dalil yang sahih, baik dari Quran ataupun sunnah yang sahih. Ya. Jadi, apabila ada kajian akhir zaman dengan menggunakan hadis yang tidak sahih, maka akan memunculkan perdebatan yang luar biasa. Yang kedua, kajian akhir zaman, hadis-hadis akhir zaman harus sesuai dengan usulul aqidah ahli sunnah wal jamaah. Harus sesuai dengan usul pokok aqidah. Kaedah-kaedah ini sudah diwariskan ulama kita, turun-temurun dari zaman ke zaman, dijaga dengan sanad yang sahih. Sehingga kita tidak terjebak kepada apa yang disebut cocok logi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, maka kita harus menghindarkan cocok logi. Dan yang ketiga, teman-teman, as-sabru fil bahthi. Sabar dalam membahasnya. Jangan kemudian terburu-buru untuk mengklaim, untuk menyebutkan, untuk memahami, apalagi menyimpulkan. Apalagi kemudian mengklaim inilah yang paling benar. Bukankah kita sudah trauma di tahun lalu ketika ada satu hadis yang sangat dhaif jiddan, dhaif yang lemah sekali mengenai penentuan dukhan. Dukhan itu berarti asap atau kabut yang merata di bumi di pertengahan Ramadan. Teman-teman coba lihat, apakah terjadi? Sudah 2 Ramadan tidak terjadi. Kenapa? Karena seandainya pun kita menggunakan riwayat itu, riwayat Al-Imam Al-Hafiz Abu Syekh, itu pun syaratnya belum cukup. Kalau kita menggunakan riwayat tadi. Tapi masalahnya riwayat tadi bermasalah. Hadis dukhan ada. Bahkan ayatnya ada, tapi dukhan dalam Al-Quran berkaitan dengan kiamat. Kiamat yang besar itu. Adapun dukhan
yang akan terjadi di akhir zaman. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Ini mirip-mirip dengan ilmu intelijen. Ini pasti terjadi, tapi kapan terjadinya, itu yang tidak tahu. Maka, jangan terburu-buru, jangan menakut-nakuti umat, jangan beropini sebelum itu jelas ilmunya secara qat'i. Jangan kemudian kita termasuk kepada yang dikatakan dalam hadis Nabi, fa'aftau fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa, berpetuah, berceramah, lalu mereka sesat, keliru, dan menyesatkan, membuatkan semua orang keliru. Kita sudah lihat betapa paniknya banyak orang di tahun yang lalu. Kita mau ulang kembali? Tentu tidak. Maka tips tadi teman-teman, dalilnya harus sahih. Kemudian tidak melakukan cocok logi, ya, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah usulul aqidah, usulul hadis, usulul fiqh. Dan yang ketiga, as-sabru fil bahsi. Sabar dalam membahasnya. Inilah yang dilakukan dengan baik apik oleh Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Kita bisa meniru dan mengambil ibrah dari apa yang beliau katakan. Teman-teman yang melakukan Allah, insya Allah ke depan kita akan membahas di waktu yang tentunya lebih luas tentang sosok yang disebut dengan Dajjal, Mahdi, sejarah apakah yang terjadi pada Dajjal. Lalu sebelum Dajjal keluar, apa yang terjadi? Fitnatul Dajjal. Apakah pandemi bagian dari itu? Kita juga sudah memulainya sedikit. Dan kita akan perluas di sana. Kemudian Al-Mahdi, siapa sosoknya? Apa yang dimaksud nama dalam hadis itu? Namanya sama dengan namaku. Begitu kata baginda Nabi. Apa arti nama di situ? Karena nama dalam bahasa Arab lebih luas maknanya daripada nama dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan membahas juga mengenai siapakah tentara Dajjal? Siapakah pengikut Dajjal? Karena Nabi mengatakan, jika kamu mendengar Dajjal, maka larilah. Larilah ke gunung-gunung. Karena tidak semua orang selamat ketika ketemu Dajjal. Siapapun yang merasa dirinya beriman, bahkan sekelas kiai sekalipun, jika bertemu Dajjal, orang sakti sekalipun, orang mandraguna, orang punya keramat sekalipun, jika ketemu dengan Dajjal, dia akan tunduk. Maka kita harus mengenal siapakah yang disebut nanti atba'ud Dajjal, pengikut-pengikut Dajjal, junud Dajjal, juyusu Dajjal, orang yang akan berjuang bersama Dajjal. Lalu ada hadis, siapakah yang menjadi tentara Al-Imam Al-Mahdi? Dengan harapan kita mengetahui ini, kita mengetahui ke arah mana kita bergerak. Hadis mana yang kita ambil. Maka teman-teman yang bukan Allah, nanti kita akan urai itu satu persatu. Insya Allah, kita minta kepada Allah SWT, ayyasir lana al-umur kullaha. Semoga Allah memudahkan niat-niat kita tersebut, dan kita terhindar daripada zallat, waddalal, ya. Terhindar daripada ketergelinciran, terhindar daripada kesesatan.